Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya resmi berdasarkan peraturan Undang-Undang Ketentuan Bidang Negeri, Wakil Bupati Desa Kedungron akan meresmikan musyawarah yang bermanfaat. Mudah-mudahan yang diresmikan beliau ini bisa berkah setelah mengunjungi kita, kemudian nanti ada tanda tangan para saksi yang didatangkan kepada beliau. Silakan di dan diperintahkan Wakil Bupati Pak Camat, Pak Kepala Desa, AKD. Ya, terima kasih. Pak Saksi yang kami dampingi oleh Bapak Camat, Pak Bupati, Pak Kepala Desa Sino. Kami membela Pak Kades. Lambungnya enggak diri. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Ulangan ya. Karena beliau dari yang penuh, kemudian dilanjutkan ke tempat untuk acara. Kemudian sampai Bupati, mana itu panggil? Ya, ini kartu. Anu nih. Nggih, takmire Al-Hidayah to penasihat Gus. Lepane gawani Ibu Bupati takmire. Ini. Nggih, niki Mer Al-Hidayah sekretarisnya dilatih sebagai penasihat. Mutamar Gus. Rombongan penggembira. Ini jadi Wakil Bupati diberikan kepada Ketua Takmir Musola Atasana bagi Hidayat. Nggih. Foto Pak, saya nggih. Maksud kalau saya kena foto. Oh nggih. 1, 2, 3. Nggih, matur nuwun muga-muga isine rame. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ya, terima kasih. Sekarang menuju ke lokasi.
Agak maju Pak, agak maju Pak. Agak maju Pak, Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Mujid Imron SHMH Wakil Bupati Pasuruan, yang kami hormati Ketua Yayasan Hasanatul Ulum Bapak Haji Mahfud Ali Ridho SAG, yang kami hormati Sekretaris Satpol PP Kabupaten Pasuruan Ibu Nurul Hidayati STMM, yang kami hormati Muspika Kecamatan Kendal, Bapak Ibu beserta sosialisasi peraturan perundang-undangan ketentuan di bidang cukai yang berbahagia. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama lagu Indonesia Raya dilanjut dengan Jalal Waton, yang ketiga laporan panitia, yang keempat sambutan, yang kelima pembacaan doa, dan terakhir penyampaian materi. Memasuki acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan Jalal Waton. Bapak Ibu dimohon berdiri. Sama
Silakan duduk kembali. Karena pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pasuruan, yang terhormat Bapak Mustika Kecamatan Gempol, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Hasanatul Ulum, yang terhormat para peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan ketentuan di bidang cukai yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kami sampaikan kepada Pak Wagub, kami mohon maaf karena Bapak Kasat yang sedianya juga ingin hadir pada acara ini karena beliau masih ada di Lampung, ada acara muktamar. Jadi beliaunya mewakilkan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan ketentuan di bidang cukai. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pasuruan, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini bersumber dari DBHCHT, yaitu dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Adapun yang kami laksanakan ini, kami sampaikan kepada para peserta, di antaranya ada ATK, ada snack, ada souvenir yaitu berupa tasnya laptop ya Bapak Ibu. Jadi sementara tasnya saja, isinya menyusul. Ya, karena kita sekarang sudah era modern. Jadi semuanya serba canggih, di mana putra putri kita sudah memakai laptop untuk kebutuhan pendidikannya. Dan nanti juga kami akan menyampaikan ada materi dari Bapak Kasih Abid Tidung, Bapak Yaya akan menyampaikan materinya yaitu peraturan perundang-undangan ketentuan di bidang cukai. Kami pun nanti akan menyampaikan kepada peserta yaitu berupa nasi kotak ya, karena paketan kami harus lengkap. Dan yang terakhir nanti kami juga akan memberikan bantuan transport Bapak Ibu ya, kami sedianya sedikit. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah panjenengan sekarang bisa dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, karena bagaimanapun beliaunya juga acara itu padat banget ya Pak. Ya, anugerah bagi panjenengan karena Bapak Wabuk ternyata masih berkesempatan hadir di tengah-tengah panjenengan semua. Tepuk tangan ya kepada Bapak Wakil Bupati, nggih. Saking cintanya kepada panjenengan semua, nggih. Jadi beliaunya masih menyempatkan dan peduli untuk hadir di samping meresmikan musola dan juga bertatap muka sama panjenengan semuanya, nggih. Ya, begitu juga panjenengan timbal baliknya harus juga cinta dan kasih kepada Bapak Wakil Bupati kita. Harus siap ya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Manakala kami dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita tutup dengan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Wakil Bupati Pasuruan, Bapak Kiai Haji Abdul Mujid Imron SHMH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla ala quwwata illa billah. Amma ba'du, ingkang kula mulyakaken
muliakan Kiai Mahfud Ali Ridho, Ketua Yayasan, Kiai Amin Bakir saking Jatanan, Pak Camat dan Pak Danramil, Pak Kapolsek, Ikang Rawuh, matur nuwun, Ibu Nurul, Sekretaris Satpol PP dan jajarannya, Pak Kades Karangrejo, dan Pak Ketua AKD, kemudian Pak Sekdam dan Ibu Bapak sedaya ingkang kula mulyakaken niki Bapak Haji Thohir, Lalu Kepingal Haji Mahmud, Kepala SMK Negeri dan Gen Pulau, itu Mas Randy, ada Ustadz Yusuf, Ustadz Rifan, sedaya ingkang kula mulyakaken. Niki akan yang terbaik kan durenan ya. Niki kula panjenengan santai mawon, ya berkate insyaallah ono. Tapi tumpengi gak ono. Mau kunul nyinggung ya kudu cinta. Nek cinta digelek namane aku. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, niki Pak Kasat Pol PP niki tepakan nomor di Lampung derekaken Pak Bupati. Pak Bupati niki kebanggaan kita. Pak Bupati niki di samping Bupati dadi Waka utawa Wadan Waka Satkornas Banser, orang nomor 2 Banser se-Indonesia, melok berperan derek bagaimana Muktamar 34 niku bisa berjalan lancar. Pak Bupati kita ikut adil dengan sebagai Waka Satkornas. Alhamdulillah rupane nggih berjalan lancar, sekalipun ada pernik-pernik. Ya jenenge NU niku gede, organisasi terbesar. Jadi nek Muktamar kula winginane mulai dhisik, karena kudu gak oleh ana di Lampung kabeh, kudu ana kene. Kula budal awal, Pak Bupati 2 hari setelahnya. Jadi kula kudu mulai dhisik. Apa maneh kan jalu Natalan. Nggih kula kudu berarti melok Natalan mboten. Tapi ya auto melok njogo keamanan dibarengi bantu Pak Kapolres, Pak Dandim, kita ikut dampingi beliau. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, kendurenan samangke niki kendurenan niki wau Satpol PP sekretaris niku jelasaken jenengan diundang cek ngerti ono barang-barang khusus niku sing kena cukai. Niku salah satunya rokok. Karena rokok niki perlu dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan itu iso bahaya. Termasuk malih narkoba. Narkoba niku ya kudu dikendalikan. Narkoba niku ya kena kita cukai. Artinya pun kena cukai kewajiban. Para dusene niku wajib bayar cukai. Ini panjenengan jejak melok sosialisasi. Lek ana wong gawe rokok, ojo dituku. Rokoke gak ana cukai berarti niku ilegal. Lek tuku niku murah. Wong ndak ana pita cukai. Nggih murah tapi jenengan dukung pelanggaran pidana ndak oleh. Ya dikandani mawon yo aku maling melok gak oleh jare yo ayo nyambut gawe ayo sing bersih sing halal.
Jai baru. Loh, nurut pemerintah niku wajib. Selama gak dijak yang kekufuran, selama gak dijak yang maksiat, niku wajib. Contoh nih, niki gawe masker. Kalau lihat nonton niki lho, pas vaksin ya, vaksin. Damel masker niki oleh ganjaran, karena ibadah. Apa itu tujuannya? Karena njogo kesehatan. Milane kula panjenengan bae krasa gak enak, ayo ndak priksa krana njaga kesehatan niku wajib. Lah lek ana wong gawe aku gak anu wis babane wis apa ngene apa jare pangeran lho gak oleh. Niku termasuk fatalis. Wong sing putus asa niku karo Allah Taala lek di Al-Qur'an niku wala ya'asu illal qaumul kafir. Termasuk wong-wong kafir niku wong-wong sing gak mensyukuri yang nikmate Allah iku diarani kafir, tapi dudu kafir agama, akidah. Tapi karena mboten mensyukuri nih gak durung masuk PKN nggih. Penerima manfaat kesejahteraan nek durung nrimo tolong diusahakan wong-wong miskin niku saatan. Miskin ekonomi, miskin komunikasi, miskin teman, miskin sahakan. Milane Pak Bupati niki komitmen Pak Bupati selama APBD masih di situ memungkinkan yang tidak tercover, belum tercover BPJS dari pusat, daerah akan tetap menanggung untuk membayari BPJS niku dari cukai dan tembakau muga-muga niki tambah meningkat. Allahumma samangkin niku persaingannya ketat nggih. Samangkin niku era IT niki luar biasa. Napa maneh samangkin ana tol rencana sampai Banyuwangi, tol Kertosono samangkin pun sedang digarap. Yang Lampung nganti Palembang tol niku teko Pasuruan teko Gempol jabras. Proses niki Palembang nganti Jambi nganti ten Medan ten Riau maksud kula nganti ten Medan niki insyaallah 2024 Pak Jokowi selesai niku rampung Sumatera Jawa niki tolnya luar biasa. Lah niki para rawuh kula kali panjenengan melok ndongakno. Muga-muga Indonesia niki diridani Allah Taala. Muga-muga Indonesia ini aman damai. Muga-muga Natalan tahun baru aman damai. Muga-muga gak ono macem-macem nggih. Kita dilindungi mbek Allah Taala. Lho sing jaga muga-muga gak ono. Amin. Muga-muga aman. Amin. Niki muga-muga karena Pasuruan niku termasuk yang terdeteksi ono titik teroris. Niki Pak Polisi mesti paham. Dan Ramil insyaallah paham. Ono titik-titik. Lah niki termasuk sosialisasi niki adalah dalam rangka sama-sama menjaga kondusivitas daerah. Sampai mulane NU ini model NU gak tahu kasar nih, ngemong, duduk meeting ngemong. Jadi liane kan moro-moro. Mula niki namung buka, muga-muga niki ono manfaate. Niat gawe masker niku oleh ganjaran. Karena niat gawe masker demi kesehatan. Nuwun sewu. Yugane monggo putu jenengan ayo kita kawal pendidikane nggih. Pendidikane kita kawal monggo supaya arek-arek duwe akhlak sing bagus, duwe nilai-nilai agama sing mendalam. Allahumma amin. Semanten dengan memohon ridho dan maunah Allah Subhanahu wa taala acara sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang cukai kami nyatakan dibuka secara resmi dan dimulai.
Mari kita iringi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Mahfud Ali Ridho. Kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات. vaksin juga dan protokol kesehatan. Kami dari pemerintah Kabupaten Pasuruan, dari kecamatan, juga dari desa, kalau hanya bergerak sendiri dalam menanggulangi COVID, ya, itu kami tidak akan berhasil. Kami tetap perlu bantuan jenengan semua. Saat ini sudah ada varian yang baru, ya, ada varian yang baru namanya Omicron. Itu sudah terdeteksi di 89 negara termasuk di Indonesia, di Jakarta, ya, di Wisma Atlet itu sudah masuk dan mudah-mudahan persebarannya juga tidak sampai ke sini. Dalam rangka untuk menanggulangi COVID tersebut, salah satu ikhtiar kita, salah satu usaha kita itu adalah dengan vaksinasi. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang di sini atau yang di desa Karangsono ini, Karangrejo ini, ya mudah-mudahan semua sudah tervaksin. Di Pasuruan Nataru ini kita aman, ya. Tapi kami perlu sampaikan juga, Bapak Ibu sekalian, Nataru itu dimulai tanggal 24 nanti sampai tanggal 2 Januari. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita semua berdasarkan Inmendagri nomor 66 ya tahun 2021 itu untuk Nataru, ya, untuk Nataru itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh mengadakan event atau acara khusus yang mengandung kerumunan seperti itu. Yang kedua, untuk tempat wisata dibatasi, kalau nggak salah itu sampai 50%. Kembali lagi dibatasi sampai 50%. Yang ketiga, tidak boleh membunyikan petasan ataupun hal-hal lain yang mengundang kerumunan orang banyak. Materi yang ketiga yaitu terkait dengan cukai. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang dimaksud dengan cukai itu apa sih? Kan seperti itu. Yang dimaksud dengan cukai itu apa? Ya, kalau jenengan Bapak Ibu yang merokok, ya, kalau Bapak ya yang merokok, ya, seperti itu. Sebenarnya secara tidak sadar itu tahu cukai itu di kotak rokoknya itu, ya, di bungkus rokoknya itu yang dibanderol atau yang ada pita cukainya itu yang disebut sebagai cukai, seperti itu. Itulah yang namanya
cukai. Terus kenapa harus cukai itu harus menempel di rokok, kan seperti itu. Padahal kalau jenengan semua tahu, rokok yang ada cukainya dengan rokok yang tidak ada cukainya itu lebih mahal rokok yang ada cukainya. Ternyata lebih mahal rokok yang ada cukainya. Seperti yang disampaikan dari Pak Wabuk tadi, ya kami hanya meneruskan saja. Pendapatan negara dari bidang cukai yang disetor oleh Kabupaten Pasuruan, ya kebetulan ya Pasuruan itu adalah yang nomor 1 se-Indonesia terkait dengan setoran pendapatan ke negara, ya. Dan cukai ya yang ada di Kabupaten Pasuruan, karena di Kabupaten Pasuruan itu ternyata pabriknya sangat banyak. Kita punya Sampurna, kita punya gudang garam juga, ya kita juga punya SC, ya, belum yang lain-lain, ya, belum yang lain-lain yang usaha kecil menengah itu kita sangat banyak. Kita lebih banyak daripada di Malang, lebih banyak daripada di Kediri. Dan yang Kudus pun, ya yang Kudus Jarum itu ternyata kalah sama kita. Jadi di Pasuruan itu sangat-sangat besar sekali juga, sangat-sangat besar. Namun memang yang dikembalikan ke kita dari hasil pendapatannya itu harus sekitar 200 miliar untuk tahun ini. Dan dari 200 miliar untuk tahun ini, hasil pendapatan tersebut itu digunakan untuk 3 macam, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu dalam artian untuk himbauan, termasuk untuk sosialisasi dan juga untuk operasi. Terus yang kedua terkait dengan pemberdayaan atau kesejahteraan masyarakat. Untuk pemberdayaan masyarakat, ya itu bisa untuk pelatihan-pelatihan, untuk pembinaan, ya untuk peningkatan sarpras ya bagi para petani maupun yang lainnya. Terus selanjutnya yang ketiga digunakan untuk kesehatan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, ya kesehatan kita bisa lihat di puskesmas kita bisa lihat di rumah sakit kita semua, ya sebagian besar biaya obat, biaya medis, ya termasuk sarana prasarana bangunannya, gedungnya itu banyak yang didanai dari dana cukai. Kalau jenengan pernah ke rumah sakit umum, ya atau ke puskesmas, dibandingkan dengan kita ke dokter umum ataupun ke rumah sakit swasta, kira-kira biayanya lebih murah mana? Ya, pasti lebih murah yang di puskesmas ataupun yang di rumah sakit umum. Padahal dokternya tadi spesialis, bahkan ada yang subspesialis. Kalau kita ke rumah sakit swasta ataupun ke dokter praktek swasta, ya, itu biayanya akan lebih mahal. Ya salah satunya kenapa kok bisa lebih murah yang ada di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, yaitu karena didanai juga dari dana cukai seperti itu. Oke. Jadi juga didanai dari dana cukai. Jadi dana cukai itu yang dikembalikan ke Kabupaten Pasuruan itu semuanya digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan masyarakat secara luas seperti itu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan rokok ini, kenapa harus ditempeli dengan cukai? Nah, kenapa rokok harus ditempeli dengan cukai? Bapak Ibu sekalian, rokok itu adalah salah satu barang atau salah satu benda yang punya karakteristik tertentu. Artinya seperti ini, karakteristik yang dipunyai oleh rokok atau hasil olahan tembakau itu, ya, itu kalau kita tidak mengendalikan, kalau kita tidak mengolah lebih dalam, ya, maka akan dikhawatirkan mempunyai dampak yang lebih buruk lagi. Karena mohon izin, ya, kalau dengan tahu di rokok itu, di kotaknya rokok bungkusnya itu pasti ada gambarnya, apa itu orang habis operasi, ada orang yang apa itu paru-parunya kosong, ya. Terus di situ juga ada tulisan rokok akan membunuhmu, rokok menyebabkan gangguan wanita hamil dan lain-lain. Itu memang seperti itu. Itu adalah sudah ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Sudah ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Kalau ini penggunaannya tidak dibatasi,
misalnya tidak diberi cukai, ya, maka rokok itu akan lebih murah, dan yang akan mengkonsumsi seperti ini, yang akan mengkonsumsi kemungkinan besar maka anak-anak kita yang kecil, ya, ataupun masyarakat luas, ya, itu akan lebih mudah mendapatkan. Sehingga pemerintah di sini adalah sebagai penyeimbang antara mengendalikan rokok dilihat dari sisi kesehatannya, dilihat dari sisi dampaknya, termasuk juga mengendalikan rokok dilihat dari sisi produksinya, termasuk ekonomi dan pendapatannya, juga termasuk keberlangsungan karyawan dan pengusaha rokok, sehingga dua-duanya antara sistem ekonomi dan sistem kesehatan bisa berjalan secara bersama-sama dan optimal. Oleh karena itu kenapa harus diberi cukai? Itu salah satu contohnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau membeli rokok, ya mungkin secara langsung tapi tidak sadar sebenarnya dengan itu sudah sedekah ke negara, sudah menyumbangkan pendapatan ke negara. Di situ ada tertulis per berapa, misalnya 800 seperti itu, ya. Ada di situ 20 batang. Berarti kalau jenengan 800, berarti kalau 20 batang berarti sudah 16.000. Sedangkan jenengan beli rokok berapa? Misalnya 25.000. Berarti yang 9.000, ya, atau sekitar 10.000 itu sudah masuk ke pendapatan negara, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ternyata kalau berdasarkan Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007, ya, itu rokok pita cukai rokok itu mempunyai dua dampak. Yang tadi terkait dengan pendapatan negara, yang kedua ini yang harus kita perhatikan terkait dengan sanksi dan hukum pidananya. Ternyata sanksi dan hukum pidananya sangat-sangat berat, ya. Yang pertama, hukum pidananya adalah 1 tahun kurungan sampai 5 tahun kurungan, atau bahkan 8 tahun kurungan, ya, penjara, serta ada denda juga 2 kali lipat sampai 10 kali lipat dari nilai cukai, bahkan ada yang sampai 20 kali lipat. Nih, kami ulangi, untuk pelanggaran cukai, ya, sanksi pidananya adalah 1 tahun kurungan penjara sampai 5 tahun, bahkan ada yang sampai 8 tahun. Yang kedua adalah denda denda itu 2 kali lipat nilai cukai sampai 10 kali lipat, bahkan ada yang 20 kali lipat, tergantung dari lihat kasusnya. Denda tersebut atau sanksi pidana tersebut dikenakan kepada siapa? Secara ringkas kami sampaikan kepada 1 orang yang menjual, itu sudah pasti. 2 orang yang memproduksi atau mengedarkan, 3 orang yang menyediakan, ya. Jadi menyediakan, tidak menjual tapi dia menyediakan, kan itu ada. Ya, misalnya ada mantel tapi disediakan di situ, nah, itu tidak boleh juga. 4 orang yang menawarkan, jadi ditawarkan, saya punya rokok dikasih, itu ternyata juga tidak boleh. Hukumannya itu semua. Jadi kami ulangi, yang pertama orang yang mengkonsumsi, yang kedua orang yang menyediakan, ya, yang ketiga orang yang menawarkan, yang keempat orang yang mengedarkan atau yang mendistribusikan. Jadi itu hukumannya, 1 tahun sampai 5 tahun atau 8 tahun, 10 tahun, 2 kali denda sampai 10 kali denda, bahkan 20 kali lipat denda dari nilai cukai. Ketika dia sudah tahu, ya, karena undang-undang itu kan kalau sudah diterbitkan tahun 2007 kalau saya, semua itu dianggap sudah tahu semua, dianggap sudah paham semua, karena undang-undang itu kan seperti itu hukumnya, ya, seperti itu hukumnya. Sehingga kami berharapnya nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, silakan dibagikan informasi ini, silakan pengetahuan ini diinformasikan juga ke semuanya. Terus lanjut Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rokok, ya, rokok itu yang legal, yang jelas kalau rokok yang legal itu ada cukainya. Sekarang bagaimana dengan rokok yang ilegal? Nah, seperti itu. Rokok yang ilegal, ya, rokok yang ilegal yang pertama 1 jelas
yaitu rokok yang tidak ada pita cukainya atau rokok yang polosan. Itu sudah jelas. Jadi kalau ada orang yang menawarkan, terutama dari sales-sales ya, terutama dari produsen-produsen itu, jenengan bisa lihat dulu, oh ini ternyata tidak ada pita cukainya kan, jelas itu silakan ditolak. Itu yang paling sering kita temui, ya, yang itu paling sering kita temui. Yang kedua adalah rokok, ya, rokok yang bungkusnya itu ada pitanya, tapi ternyata palsu. Ternyata palsu. Palsu itu dalam artian pitanya itu adalah ada yang membuat sendiri atau ngeprint sendiri. Ini yang kadang kita agak sulit untuk mendeteksi, Bapak Ibu sekalian. Cuma yang jelas, kalau jenengan tahu pita rokok juga ini, saya sampai geringingan ini saya. Saya sampai keringingan gitu ya. Jadi kalau jenengan tahu yang membuat pita cukai rokok itu adalah dari perusahaan perumperuri itu yang mencetak uang kita. Kalau jenengan menganalogikan pita cukai rokok yang palsu dengan pita cukai rokok yang asli, itu sama seperti kita melihat uang yang palsu dan uang yang asli. Jadi kalau uang yang palsu itu kan kadang hologramnya ada, tembus pandanya ada, gambar kaludanya buram, ada yang kertasnya itu nggak sebagus kertas yang asli seperti itu. Dan pita cukai rokok itu juga seperti itu, hologramnya ada, terus kadang nggak rapi juga, persis seperti itu, kurang lebih seperti itu loh. Yang ini yang asli, yang ada cukainya, ya ini kan kelihatan hologramnya, ini bagus, hologramnya ada, garudanya ada, dan kelihatan rapi. Karena kalau yang palsu itu kadang hasil printinan itu gambarnya tidak jelas, Bapak Ibu sekalian, gambarnya sangat-sangat tidak jelas. Okay. Rokok itu salah satu pahlawan, benar, pahlawan pendapatan negara. Jadi kalau yang mudah-mudahan di daerah sini tidak ada, yang kami temui banyak di daerah atas sana, Pak. Yang di mana itu daerah Minongan, Kejayaan, Lepok itu bahkan ada yang seperti itu, banyak sekali. Ya. Terus yang selanjutnya yang keempat yaitu pita cukai rokok ya, yang salah penempatan atau salah personalisasi. Ini jarang-jarang sekali ditemukan. Ini jarang-jarang sekali ditemukan. Jadi kami ulangi, yang rokok ilegal ya, yang rokok ilegal itu ada 4 ya. Yang pertama polosan, tidak ada pita cukainya. Yang kedua adalah yang pita cukainya palsu. Yang ketiga yang pita cukainya bekas. Dan yang keempat yang pita cukainya salah personalisasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini yang terakhir ya, ini yang terakhir dari beberapa hasil pengamatan kami, dari beberapa hasil kegiatan kami terkait dengan bidang cukai. Yang pertama itu adalah bahwa di Kabupaten Pasuruan itu ternyata masih ditemukan peredaran rokok ilegal, dan itu kita tidak bisa memungkiri, ternyata masih ditemukan. Namun ya, yang membanggakan adalah bahwa rokok-rokok ilegal itu, ya, rokok-rokok ilegal itu ternyata banyak yang berasal dari luar Kabupaten Pasuruan. Kami masih belum menemui produsen atau pabrik yang membuat rokok ilegal di Kabupaten Pasuruan untuk tahun ini. Kebanyakan yang dari luar. Contohnya apa? Sendang biru masih ya. Sendang biru ya, ada itu yang di Kabupaten Malang itu kalau nggak salah. Itu salah satu contoh rokok ilegal, dan itu sudah mulai banyak masuk. Kemarin dari Bea Cukai yang sekitar 1 bulan yang lalu, Pak, itu kalau nggak salah ada pemusnahan, itu nilai rokoknya itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 M. Itu dimusnahkan semua. Dan pemusnahannya nggak dibagi-bagikan gitu. Nggak dibagikan, tapi dibakar sampai habis pakai alat yang namanya insenator. Jadi dibakar semua pakai habis sampai habis, mengikuti aturan negara, hukumnya wajib. Jadi kita mari kita gempur rokok ilegal secara bersama-sama. Kami pemerintah tidak akan mungkin bekerja sendirian tanpa kolaborasi, tanpa dukungan dari jenengan semua. Dan nantinya semoga Kabupaten Pasuruan ini
dari hasil pendapatan cukai, hasil tembakau, ya bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Dan Kabupaten Pasuruan dalam hal ini bisa bertambah maslahat, berdaya saing dan semakin sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu beberapa hal yang kami sampaikan memang secara ringkas saja, secara ringkas yang jelas. Secara kesimpulan, ya, yang pertama, rokok itu berdampak pada pendapatan negara. Yang kedua, rokok itu ya mempunyai hukum pidananya, cukainya, ya. Yang pertama yaitu terkait dengan hukuman kurungan 1 tahun sampai 5 tahun bahkan sampai 8 tahun, dan juga denda 2 sampai 10 kali sampai 20 kali, ya. Terus juga bahwa rokok yang ilegal itu ada 4. Pertama, tidak ada cukainya. Yang kedua, yaitu rokok yang cukainya palsu. Yang ketiga, yang rokok yang cukainya bekas. Yang keempat, yang rokok yang cukainya salah peruntukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo. You